Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini insya Allah kita bisa mengikuti kajian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selepas kita Ramadan kemarin dan senyampang ini masih di akhir Syawal, izinkan kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, qulu amin wa antum bi khair. Mohon maaf atas segala khilaf lahir dan batin, karena memaafkan itu adalah salah satu ciri orang-orang yang muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita mampu menjaga kesehatan kita pasca Ramadan. Karena di Ramadan kemarin pada saat kita berpuasa sesungguhnya kita sudah Allah sehatkan, dan itu harus dijaga untuk kemudian tetap kita berada pada 11 bulan berikutnya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Apa kuncinya? Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita supaya insya Allah 11 bulan lagi kita tetap diberi kesehatan. Bapak Ibu, saya tanya ke panjenengan terima undangan acara ini kapan? Wow, dahulu. Kapan itu sudah lamanya itu? Taruhlah 1 pekan yang lalu gitu ya, misalkan ya. Sepekan yang lalu, Ahad lalu panjenengan terima undangan, terus panjenengan niat, Bismillah, insya Allah saya hadir. Niatnya lillahi ta'ala. Pekan lalu berarti tanggal 22 ya, 22 Mei atau 21 Syawal. Sejak panjenengan meniatkan untuk hadir itu Ahad lalu, itu sudah dapat pahala belum? Sudah dapat pahala belum? Kan belum kejadian. Kan belum terjadi kan, itu Ahad lalu kan. Wis niat bismillah gitu ya. Sudah dapat pahala ya? Karena niat. Oke. Saya balik sekarang. Panjenengan ngaji ini terus punya niat, nanti pulangnya waktu rame-rame itu saya mau tukar sandal. Kan gak ketok iki. Wes ketepaan nggawa sandal lelek, lagi ribut, nanti ada yang ambil sayur, ada yang beli sembako, ada yang pengobatan massal, wis hiruk pikuk gitu, kesempatan tukar sandal. Itu sudah berdosa belum? Lah kok belum? Kenapa? Gurung dilakoni. Lah tadi sama, niat gurung dilakoni oleh pahala. Kenapa kalau niat tukar sandal kok belum berdosa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul yang panjenengan sampaikan itu bahwa niat lillahi ta'ala untuk sebuah kebaikan belum kejadian panjenengan sudah diberi pahala. Tetapi untuk sebuah kemaksiatan, sebuah dosa ditunggu oleh Allah sampai betul-betul kejadian. Coba betapa Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat saja untuk sebuah kebaikan panjenengan langsung diberi pahala. Tetapi niat untuk kemaksiatan, untuk dosa ditunggu. Apa maknanya? Maknanya bahwa sesungguhnya fitrah kita itu adalah fitrah kebaikan.
bukan fitrah kemaksiatan. Allah tidak ridho kalau kita itu melakukan kemaksiatan. Maka pada saat kita meniatkan untuk kebaikan sudah dapat pahala, tapi untuk sebuah kemaksiatan ditunggu. Yang menarik adalah apa yang terjadi di dalam tubuh kita, apa yang terjadi di otak kita, itu yang menarik. Pada saat panjenengan meniatkan hadir pekan lalu itu, kenapa kok sudah diganjar pahala? Karena sejak saat itu tubuh kita melakukan sesuatu, melakukan koordinasi yang sangat hebat. Koordinasinya dalam bentuk apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di otak kita itu ada satu bagian yang namanya hipotalamus. Hipotalamus ya, satu bagian di otak kita. Otak kita itu beratnya 1350 gram. Jadi 1,3 kilo. Otak kita itu seandainya ini ya, seandainya dikeluarkan dari kepala kita ini, dikeluarkan otaknya, ditaruh di meja ini. Jadi dikeluarkan, ditaruh di meja ini. Dalam hitungan detik, cemet. Kan bentuknya seperti orang sujud itu. Dalam hitungan detik, langsung mimpes cemet sejajar dengan meja ini. Kenapa? Karena otak kita itu sangat lemah. Tidak mampu menahan gaya gravitasi bumi. Jadi ditaruh langsung cemet, beda dengan organ yang lain. Jantung kita itu dikeluarkan gitu, ditaruh dia itu tetap bentuknya jantung, tapi otak tidak. Begitu dikeluarkan, ditaruh langsung cemet, tidak mampu menahan gaya gravitasi bumi. Lalu apa yang kemudian Allah lakukan dengan otak itu? Otak itu oleh Allah ditempatkan di sebuah tempat yang dilindungi oleh tulang-tulang yang sangat kuat. Tulang tengkorak kita itu termasuk tulang yang terkuat di dalam tubuh kita. Maka sesuatu yang sangat lemah dilindungi oleh sesuatu yang sangat kuat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Nah, di otak itu ada satu bagian yang namanya hipotalamus yang fungsinya sebagai koordinator sistem otonomi organ. Wangel yo ngaji ambek dokter iku ya. Jenenge aneh-aneh, gak usah dihafalkan, ujian ndak keluar kok itu. Tapi panjenengan paham. Kami menyampaikan secara tataran medis yang itu real terjadi di dalam tubuh kita. Maka kenapa kok Allah kemudian memberi pahala walaupun belum dilakukan? Itu karena hal ini. Jadi di otak kita ada namanya hipotalamus yang tugasnya mengkoordinir atau sebagai koordinator sistem organ. Nah, pada saat panjenengan niat lillahi ta'ala hadir ini pada pekan lalu, itu hipotalamus otak kita itu sudah mengkoordinasikan diri. Dalam bentuk apa? Hipotalamus manggil ginjal. Ginjal sini, karena dia koordinatornya. Manggil ginjal, ginjal, kita nanti ahad depan ngaji, dijaga ya ginjalmu jangan sampai sakit. Oh siap. Dan paru-paru dipanggil, paru-paru kita ahad depan ngaji, dijaga ya paru-parunya. Oh siap. Lambung sama, jantung sama, liver sama, semua organ diberitahu kalau ahad depan akan ngaji. Apa yang kemudian terjadi? Masing-masing organ itu menjaga dirinya supaya tetap optimal, tentu di bawah bimbingannya Allah supaya tetap sehat. Maka saya sangat yakin panjenengan yang sudah meniatkan pekan lalu itu akan Allah sehatkan sampai kemudian bisa hadir pada hari ini. Semua karena niat lillahi ta'ala panjenengan yang itu dibaca oleh Allah melalui mekanisme hipotalamus itu, kemudian panjenengan diberi sehat. Maka walaupun niat pada saat kita canangkan itu di dalam tubuh kita ini tidak terjadi sesuatu yang kasat mata, kan orang niat itu tidak kelihatan. Tapi ternyata di dalam tubuh kita terjadi sesuatu yang luar biasa. Maka saat itulah Allah kemudian sudah memberi kita pahala. Berbanding terbalik dengan yang tukar sandal tadi itu. Pada saat panjenengan tukar sandal,
Hipotalamus nggak menangkap itu sebagai sebuah kebaikan. Hipotalamus diam saja, diam, dibiarkan. Ginjal ya ndak mendukung, paru-paru ya ndak mendukung, jantung ya ndak mendukung, dibiarin saja. Tapi begitu niat jelek itu oleh setan digembar-gemborkan terus, kemudian akhirnya menjelang kejadian. Jadi begitu ini nanti selesai, terus kemudian wis rame, panjenengan yang niat tukar sandal tadi kemudian sudah mepet ke sandal yang akan ditukar, ya, terus kemudian sudah mau tukar sandalnya, sudah berdiri mau nginjek sandal yang diincer itu. Jantung panjenengan gimana? Saat mau tukar sandal tadi itu loh, jantung panjenengan gimana? Nafasnya gimana? Jantungnya ndredeg, nafasnya ngos-ngosan, wajahnya memerah, perutnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter. Siapa yang membuat seperti itu? Allah melalui mekanisme hipotalamus itu. Allah nggak ridho kalau hambanya itu melakukan kemaksiatan. Maka terus kemudian begitu akan melakukan kemaksiatan, hipotalamus ngerti, oh ini akan bermaksiat. Maka jantungnya disuruh untuk berdetak lebih cepat, tekanan darahnya meningkat, nafasnya ngongsrong, lambungnya disuruh mengeluarkan asam lambung sehingga perih, perutnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter, muncul rasa takut. Muncul rasa takut. Iya nek gak ono wong sing ero iki. Iya nek masjid gak ono CCTV-ne. Nek ono CCTV-ne ketemu gembuki wong sak masjid. Dimunculkan rasa takut, dan itu tidak terjadi pada saat panjenengan meniatkan untuk kebaikan kajian Ahad pagi ini. Pekan lalu saat panjenengan niat hadir neratapno mboten? Niat bismillah akan hadir terus deruwedeg ngoten. Enggak ada. Tubuh mensupport, tubuh mendukung. Tapi untuk sebuah kemaksiatan, tubuhnya protes. Tubuhnya tidak mau untuk melakukan kemaksiatan. Maka dimunculkan rasa tidak nyaman itu, sampai terus kemudian seseorang itu membatalkan kemaksiatannya. Tidak jadi curi sandal, tidak jadi tukar sandal. Setelah diputuskan tidak jadi tukar sandal, jantungnya balik normal napa mboten? Jantungnya normal malih, paru-parune normal lagi, perutnya ndak mules lagi. Seandainya panjenengan tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, otak kita, jantung kita, paru-paru kita itu tos gini. Tos kayak anak-anak SMP, SMA itu tos, plek gini, sukses. Sukses ngapain? Sukses menggagalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya fitrah kita itu bukan fitrah kemaksiatan. Fitrah kita adalah fitrah yang baik. Itu aja. Kalau kita berpikiran positif akan seperti itu ya. Ya, kami lanjutkan. Pada satu titik timbul pertanyaan mendasar buat kita semua. Apa itu? Kalau kita akan melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, apakah kemudian tubuh kita protes atau tidak? Kalau pada saat itu tubuh kita protes, tubuh kita tidak mau kita menuju ke kemaksiatan itu, insya Allah hipotalamusnya masih berfungsi dengan baik. Ada loh orang itu yang melakukan kemaksiatan nyantai saja, melakukan kebohongan, bujuk, nyuantai saja. Enggak, kemudian jantungnya ndredeg, neratap, enggak. Bahkan secara ekstrim, mohon maaf, apabila ada seseorang yang terus kemudian melakukan pencurian, melakukan zina, tapi nyantai saja, badannya enggak menolak, tubuhnya juga tidak protes, apa maknanya? Hipotalamusnya secara teologis sudah mati. Sinyalnya dengan Allah sudah tidak ada. Maka orang yang seperti ini akan melakukan apapun bentuk kemaksiatannya, nyantai-nyantai saja. Gak ada kemudian tubuhnya itu merasa protes dengan hal itu. Maka kalau sampai terjadi sesuatu yang seperti ini,
melakukan dosa kok nyantai saja, maka hipotalamus yang sudah mati itu harus dihidupkan kembali dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengaji, banyak-banyak berzikir. Ngaji Quran itu, oh ya, ngaji itu antara yang lancar sama yang grodal-gradul pahalanya banyakan mana? Banyakan mana pahalanya? Untuk jumlah ayat yang sama, pahalanya banyakan mana? Di hadis sahih yang diriwayatkan Aisyah itu, seseorang kalau kesulitan ngaji itu pahalanya di 2 kali lipatkan. Jadi 2 kali lipat. Orang yang ngajinya grodal-gradul itu, alif lam mim, dapat berapa? Orang kalau lancar ngaji 30. Alif lam mim itu dapat 30 orang yang lancar ngaji. Kalau yang grodal-gradul, alif iki alif tadudu iki alif lam mim grodal-gradul itu dapat 60. Grodalnya dapat pahala, gradulnya dapat pahala, dapat 2 kali lipat. Dan memang betul, orang-orang yang ngajinya grodal-gradul itu dapat 2 kali lipat pahalanya. Tetapi ingat, Allah itu maha adil. Pada 5 menit ngaji, orang yang lancar ngaji dapat berapa halaman? Taruhlah 2 halaman lah, orang lancar ngaji ya, 5 menit dapat 2 halaman lah. 2 halaman atau yes 2 halaman lah ya, bolak-balik gitu ya. Orang yang grodal-gradul dapat berapa halaman? Paling seperempat ya. Seperempat pahalanya dikalikan 2,5. Jadi dengan waktu yang sama, orang yang lancar ngaji pahalanya lebih banyak. Maka tetap harus belajar ngaji untuk supaya ngajinya tidak grodal-gradul lagi. Tetapi dari hal ini Allah itu memberi apresiasi kepada mereka yang mau hijrah, kepada mereka yang mau belajar, mau berubah, itu Allah memberi apresiasi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya di Masjid Baitul Mukminin ini ada orang yang tidak pernah sholat jamaah di masjid, kemudian maghrib tahu-tahu sholat jamaah di masjid sini, duduk datang sholat, yo ojo digojloki, ngimpi apa sampean kok iso jamaah nang kene iku, sampean kesambet apa kok dadi sholat jamaah iku. Jangan digitukan, nanti isaknya sudah tidak sholat jamaah lagi dia. Tapi dirangkul, diajak, oh nong kene iku enak, engko ono kajian, ada kajian-kajian, tambah ilmu, tambah pahala, dan dosa-dosanya pada saat kajian seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah gugurkan dosa-dosa kita di sela-sela jari tangan, melalui sela-sela jari tangan dan sela-sela jari kaki kita. Semakin lama kajian ini akan semakin banyak dosa yang digugurkan. Maka nanti ngajinya sampai jam 9. Ben tambah akeh dosane sing gugur ya. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, sesuatu yang sederhana ini terjadi di dalam tubuh kita. Niat yang lillahi ta'ala itu ternyata mampu menyehatkan kita. Maka betapa kemudian saat puasa Ramadan kemarin niat itu menjadi pintu utamanya. Bahkan banyak rangkaian hadis sahih yang mengatakan kalau sampai fajar belum ada niat puasa Ramadan, maka puasanya itu batal. Betapa terus kemudian niat itu penting, dan ternyata dalam kehidupan keseharian kita niat yang baik itu menyehatkan. Maka niatkan untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Sekarang ini kajian pagi ini, nanti niatkan untuk kebaikan berikutnya. Apa itu? Nanti niat untuk sholat zuhur berjamaah. Sudah, niat itu sekarang saat ini sudah dibalas pahala oleh Allah, dan kemudian kita disehatkan sampai zuhur nanti. Saat zuhur niat untuk sholat asar berjamaah, sejak saat itu disehatkan sampai asar. Terus seperti itu.
Maka kalau kita mampu meniatkan kebaikan-kebaikan itu lillahi ta'ala, kita diberi bonus kesehatan, maka Anwar Medika, Siti Fatimah, RSUD itu tutup. Dokter prei, gak ono wong loro, tetapi Allah itu maha adil. Kadangkala Allah itu menunjukkan rasa sayangnya kepada kita dengan kita diberi sakit. Lu kok bisa wong sayang kok dikei sakit? Bapak Ibu, pada saat seseorang itu sakit, Allah hilangkan 3 hal. Allah cabut 3 perkara. Apa itu? Keceriaan di wajah seseorang yang sakit akan Allah cabut. Selera makan orang yang sakit akan Allah cabut. Dan dosa-dosa orang yang sakit akan Allah cabut. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Dan kemudian Allah menyembuhkan sakitnya seseorang itu, dikembalikan keceriaan di wajahnya, dikembalikan selera makannya, tetapi tidak dikembalikan dosa-dosanya. Dosa-dosanya Allah gugurkan. Jadi sakit itu apabila kita ikhlas menerimanya menjadi bagian dari penggugur dosa-dosa kita. Maka sering-seringlah sakit supaya dosa-dosanya berguguran. Sering-seringlah ke Fatimah supaya dosa-dosanya berguguran. Enggak ya, enggak. Jangan dipotong loh videonya ini nanti. Ini dipotong videonya. Dokter Catur menganjurkan untuk sakit. Enggak. Supaya kita paham pada saat sakit itu diterima dengan ikhlas dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jauh lebih enak pada saat kita sehat dan bisa optimal melakukan ibadah. Salah satu kunci dari kesehatan itu adalah dengan niat segala sesuatu kegiatan kita karena Allah semata. Memang kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya memang kita diciptakan Allah ini untuk beribadah. Bagaimana caranya supaya kegiatan kita ini bernilai ibadah? Niatkan segala sesuatunya itu karena Allah. Dari rumah panjenengan bismillahirrahmanirrahim berangkat niat karena Allah ke tempat ini. Dari rumah sudah dicatat sekian banyak pahala, kemudian di tempat ini digugurkan dosa-dosanya. Semua akan bernilai ibadah pada saat kita meniatkan kebaikan itu hanya karena Allah semata. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita kumpul seperti ini, silaturahim seperti ini, berada pada forum talabul ilmi seperti ini, ketahuilah Bapak Ibu, otomatis di dalam tubuh kita saat ini mengalir atau diproduksi 4 hormon. Saat kita ketemu seperti ini, saat kita kajian seperti ini, bertemu silaturahim seperti ini, Allah hadirkan 4 hormon di dalam tubuh kita. Apa itu? Hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Ada 4 hormon. Tidak usah panjenengan hafalkan, ujian tidak keluar. Angel dihafalno. Pokoknya ada 4 hormon. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Endorfin fungsinya untuk apa? Endorfin itu fungsinya untuk menghilangkan rasa nyeri, untuk menghilangkan rasa tidak nyaman, menghilangkan rasa tidak enak di dalam tubuh kita. Panjenengan kalau dari rumah tadi agak greges, agak pusing-pusing sedikit, agak nggak enak badan, tapi panjenengan tetap karena niatnya lillahi ta'ala hadir, tetap jenengan berangkat. Saya sangat yakin nyampe di sini ketemu dengan jamaah-jamaah yang lain, rasa tidak nyaman itu hilang, gregesnya hilang, pusingnya hilang. Banyak yang mengatakan iyo wis lali, wis kadur ngobrol. Enggak, bukan karena lupa, tetapi Allah settingkan di dalam tubuh kita ini muncul hormon endorfin itu. Hormon endorfin itulah yang menghilangkan rasa tidak nyaman panjenengan semua itu. Rasa tidak enak Allah hilangkan dengan hormon endorfin. Kalau panjenengan browsing, hormon endorfin itu daya kerjanya 300 kali lipat morfin. Morfin itu narkotik. Morfin itu diberikan pada saat seseorang mengalami nyeri yang tidak bisa hilang dengan obat-obatan biasa.
orang-orang yang terkena kanker apapun itu, kalau timbul rasa nyeri, itu nyerinya ndak kodal, ndak bisa hilang dengan obat-obatan anti nyeri biasa. Panjenengan mau minum konstan, antalgin, mevinal, apapun itu ndak akan bisa menghilangkan rasa nyeri. Baru nyerinya hilang saat diinjeksi dengan morfin. Endorfin yang Allah munculkan saat kita silaturahim seperti ini, daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin. Maka panjenengan kalau besuk ke rumah sakit, ketemu dengan pasiennya merasa bahagia karena panjenengan hadir, saat itu nyerinya hilang, bukan karena lupa, tetapi karena saat bertemu itu Allah munculkan hormon endorfin yang kemudian menekan rasa nyeri itu, maka nyerinya kemudian tidak dirasakan, nyerinya hilang. Itu berkahnya saat kita silaturahim ikut kajian seperti ini. Contoh lain, endorfin itu Allah munculkan saat panjenengan ibu-ibu yang melahirkan. Setelah 9 bulan 10 hari kemudian bayinya dilahirkan, bayinya dipertemukan dengan panjenengan. Ini rahasia ya, jangan disampaikan ke siapa-siapa ya. Ini rahasia antara kita. Kadang-kadang panjenengan setelah melahirkan kemudian ada yang dirobek jalan lahirnya karena tidak cukup, bayinya kepalanya besar, gemuk dan seterusnya, kemudian ada bagian dari jalan lahir yang kemudian dipotong untuk memperlancar jalannya bayi, kemudian bayinya lahir, kemudian itu dijahit, kadang-kadang tidak dibius. Jadi setelah dites, oh enggak ada nyerinya, sudah enggak dibius, dijahit langsung. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Iya, karena pada saat setelah melahirkan hormon endorfinnya diproduksi sangat banyak, maka rasa nyerinya itu ditutup oleh hormon endorfin itu, maka pada saat panjenengan dijahit tidak merasakan rasa nyeri apapun. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa loh ya. Ini rahasia antara kita. Dites kalau nyeri baru diberi bius. Kenapa? Karena tidak menggunakan obat bius itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan obat. Apapun itu, obat-obatan jenis apapun itu, kalau tidak pada tempatnya, sebaiknya memang tidak digunakan obat-obatnya itu. Jadi endorfin itu untuk itu. Dopamin untuk apa? Dopamin itu untuk menghilangkan resiko buyuten. Tahu buyuten ya? Parkinson itu loh. Yang diam-diam tangannya greweli gitu ya, diam. Nanti nggak ingat greweli lagi. Itu akan bisa dihilangkan dengan kita sering-sering silaturahim. Mekanismenya seperti apa? Bapak Ibu, buyuten itu timbul secara sederhana karena hormon dopaminnya habis. Wis gampangannya gitulah. Buyuten itu timbul karena hormon dopaminnya habis. Hormon dopamin habis itu karena kalau kita memasuki usia-usia tertentu, ya memang hormonnya tidak diproduksi lagi. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan illal haraman. Allah itu kalau menciptakan penyakit pasti akan menciptakan obatnya, kecuali tua. Jadi tua itu kalau terminologi medis, tua itu menjadi bagian dari pengelompokan penyakit. Maka ada penyakit yang dikarenakan penurunan fungsi sel, dikarenakan usia, dikelompokkan tersendiri. Namanya penyakit degeneratif. Pernah dengar ya? Penyakit degeneratif itu penyakit karena menurunnya fungsi sel dikarenakan usia-usia tertentu. Sunnatullah, orang itu pada usia-usia tertentu akan menurun fungsi selnya. Sunnatullah, orang itu pada usia tertentu produksi dopaminnya turun. Kalau diteruskan produksi dopaminnya turun terus sampai kemudian habis, tanda kutip, maka seseorang itu akan terkena Parkinson itu, terkena buyuten. Pengen panjenengan buyuten? Insya Allah seluruh jamaah ini diberi Allah kesehatan dan kemudian tidak terserang buyuten. Amin.
Kok bisa? Iya. Karena pada saat kita silaturahim seperti ini diproduksi hormon dopaminnya. Diproduksi tinggi lagi. Tidak jadi turun. Ada produksinya. Timbul dopaminnya. Nanti silaturahim lagi, panjenengan rapat Aisyah, panjenengan nanti sholat zuhur berjamaah, diproduksi lagi, tinggi lagi. Asar diproduksi lagi, maghrib diproduksi lagi. Terus seperti itu. Maka orang-orang yang rutin bersilaturahim, khususnya kita orang-orang Islam ini, diberi waktu silaturahim rutin 5 kali dalam 1 hari. Maka dengan sholat berjamaah itulah kita akan disehatkan oleh Allah dengan berbagai mekanisme. Salah satunya dengan mekanisme hormon dopamin ini. Ketemu, endorfinnya muncul, gerges-gergesnya hilang. Pulang dari masjid, menuju ke masjid sehat. Pulang dari masjid, kalau toh kemudian gerges lagi, nanti ketemu lagi maghrib, sehat lagi, isya sehat lagi, terus seperti itu. Dan Allah men-setting sesuatu yang luar biasa. Terkait dengan apa? Terkait dengan jadwal sholat misalkan. 1 hari itu berapa jam? 24 jam. 1 hari kita sholat berapa kali? 5 kali. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa sholat kita itu kok tidak 24 jam dibagi 5? 24 jam dibagi 5 berarti 4,5 jam. Kenapa kok kita tidak sholat tiap 4,5 jam? Kan lebih mudah. Iman kita lebih terjaga. 4,5 jam, sekarang jam 7 sholat, nanti 11:30 sholat lagi. Nanti jam 4 sholat lagi. Nanti 9:30 sholat lagi. Terjaga terus. Pertanyaannya, kenapa kok Allah tidak men-settingkan seperti itu? Kenapa kok asar, maghrib, isya itu berdekatan? Ternyata isya, subuh, zuhur berjauhan waktunya. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa kok tidak subuh itu 4 rakaat? Padahal sholat paling nikmat itu sholat apa? Sholat paling nikmat itu sholat subuh. Sholat yang butuh sesuatu, butuh effort, butuh daya juang. Allah sangat paham dengan kita. Maka kenapa kok sholat subuh itu hanya 2 rakaat? Wong 2 rakaat tapi kadang-kadang 5:30 kok. Dan ini 4 rakaat, bablas subuh. Maka subuh itu hanya Allah beri 2 rakaat karena memang berat. Bagi mereka-mereka yang terbiasa, yang sudah merupakan habit, jadi kebiasaan ringan-ringan saja. Tapi bagi orang pada umumnya, sholat subuh itu berat. Panjenengan lihat masjid ini, kalau sholat subuh berapa orang yang hadir? Bandingkan dengan sholat maghrib, banyakan mana? Maka pada suatu daerah, kalau ingin menghancurkan Islam di suatu daerah itu, lihat sholat subuhnya, bukan lihat sholat maghribnya. Kalau sholat subuhnya yang adzan orang itu, yang qomat orang itu, yang ngimami ya orang itu, jamaahnya 2 orang, anaknya orang itu, sebentar saja Islam di daerah itu akan habis. Bukan kemudian habis betul-betul tidak ada, enggak. Tetapi masjidnya enggak ada kegiatan, masjidnya sepi, jamaahnya enggak ada yang bangga dengan keislamannya. Makanya dilihat sholat subuh, karena sholat subuh itulah tolok ukur kita. Tolok ukur kita sebagai seorang muslim, lihat sholat subuhnya. Kalau subuhnya berjamaah, insya Allah zuhurnya, asarnya itu yang lain akan berjamaah. Kenapa kok tadi itu berdekatan? Asar, maghrib, isya berdekatan dan jumlah rakaatnya banyak-banyak. Isya, subuh, zuhur berjauhan, subuhnya 2 rakaat. Ada tinjauan hormonnya itu Bapak Ibu. Ada kajian medisnya. Kenapa kok Allah men-settingkan seperti itu untuk kita di Indonesia? Kalau panjenengan pengen tahu kenapa kok sholat kita itu 5 waktu, kenapa kok subuh 2 rakaat dan lain-lainnya tadi itu, hadiri kajian-kajian berikutnya. Ya, lek pengen neru ikut kajian-kajian lanjutannya. Jadi itu Allah settingkan sedemikian rupa karena disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita.
kondisi tubuh kita. Ya, kembali lagi ke manfaat dari silaturahim tadi itu. Hanya dengan pengajian yang seperti ini kita datang ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah sehatkan sedemikian hebat. Allah sudah titipkan kesehatan yang optimal di dalam tubuh kita dan dijauhkan dari penyakit apapun itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalin silaturahim itu dengan baik. Apa hal lain lagi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan itu? Masih niat loh itu. Itu hanya niat saja panjenengan hadir sudah sedemikian. Kemudian panjenengan hadir silaturahim, tambahi kenikmatannya oleh Allah dengan kesehatan yang optimal itu. Lalu hikmah apa dibalik setelah kita menjalankan puasa Ramadan kemarin itu, kemudian saat ini kita di penghujung Syawal untuk terus kemudian kita tinggalkan Syawal ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil hikmah dari perlambang apa yang ada pada saat bulan Syawal ini. Memudahkan kita untuk mengingat perlambang itu adalah ketupat. Perlambang itu adalah kupat. Kupat itu banyak yang kemudian mentafsiri supaya bisa lebih pas. Ada yang mengatakan kupat itu singkatan dari ngaku lepat, mengakui kesalahan. Ada yang kemudian mentafsiri dengan laku papat. Kupat, laku papat. Apa laku papat itu? Lebaran, luberan, leburan, laburan. Bisa ada 4 itu. Panjenengan pasti sudah pernah menerima postingan di WA grup lah, ya, lebaran dan seterusnya itu. Saya sekarang akan melihat kupat itu dari sisi yang berbeda. Kupat itu dibuat dari apa? Bahannya apa? Janur. Janur itu berasal dari kata ja'an-nur. Ja'an-nur itu apa? Ja'an-nur itu datangnya cahaya, datangnya sinar. Sinar apa? Sinarnya Allah. Maka pada saat Ramadan kita mendapatkan cahaya Allah itu dengan segala kebaikan yang kemudian kita lakukan yang lillahi ta'ala itu. Janurnya membungkus beras, seperti yang panjenengan sampaikan. Janurnya membungkus beras. Beras itu jadi nasi. Nasi itu jadi makanan pokok kita sehari-hari. Dengan nasi itulah kita punya tenaga untuk melakukan aktivitas apapun. Pendek kata, dengan beras itu kita bisa melakukan apapun sakar PDW, silahkan. Bebas kita melakukan apapun. Tetapi dari perlambang kupat itu, apapun yang kita lakukan, yang di sini dilambangkan dengan beras itu, tetap harus dalam koridornya janur. Tetap dibatasi oleh janur. Maka kita sebagai manusia silahkan melakukan aktivitas apapun, tetapi tidak boleh keluar dari jalurnya janur itu. Kita tidak boleh keluar dari jalurnya syariat Islam itu. Maka sesungguhnya pada pagi hari tadi kita bebas saja tidur. Mau bangun jam 7 bebas saja, terserah saja. Tetapi karena syariat Islam itu mengharuskan kita sholat subuh, maka kita bangun untuk sholat subuh. Karena syariat Islam itu memunculkan berbagai macam kebaikan pada saat kita kajian, maka kita memilih untuk kajian ini. Kita memilih untuk tidak hanya diam di rumah saja tanpa melakukan apapun. Bebas kita melakukan apapun, tetapi tetap dalam koridornya syariat Islam. Beras dalam koridornya janur itu tadi. Maka keliru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan kan tidak mengganggu panjenengan. Kenapa kok panjenengan yang ribut? Ada seseorang yang kebetulan menjadi pejabat, menjadi gubernur di suatu daerah, yang dengan lantang mengatakan bahwa saya memang suka film porno,
Saya memang sering nonton film porno. Mau apa kalian? Toh saya nonton film porno ini tidak merugikan kalian. Toh saya nonton film porno ini tidak membutuhkan biaya dari panjenengan, tidak merugikan apapun. Itu kan ada kan? Gubernur yang seperti itu bangga menyampaikan bahwa suka nonton film porno. Keliru itu. Kelirunya di mana? Kelirunya mengaku Islam. KTP-nya Muslim. Kenapa kok terus kemudian melakukan tindakan yang itu di luar koridor syariat Islam? Artinya tidak paham bahwa seseorang itu walaupun bebas melakukan kegiatan apapun tetap dalam batasan-batasan syariat Islam. Maka kita sholat subuh, kita kajian, kita nanti sholat zuhur berjamaah, itu bagian dari hal itu. Kupat itu perlambang kita melakukan apapun bebas tetap dalam koridor syariat Islam. Kupat itu dibuat dari 2 janur. Ada yang bisa membuat kupat 1 janur? Ada nggak? Kalau 1 janur itu namanya lepet, bukan kupat. Kupat selalu dari 2 janur. Perlambang apa? 2 janur ini perlambang kebersamaan, perlambang sinergi, perlambang silaturahim yang paling tidak sudah kami jelaskan tadi itu. Maka jalin kebersamaan itu. Ini luar biasa PCM Balung Bendo ini ya. Jadi disampaikan Pak Ketua bahwa sound sistemnya ini soundnya adik-adik pemuda ya. Luar biasa bekerja sama. Maka saya sepakat tadi itu ada usulan kalau kajian-kajian berikutnya kerjasama saja dengan siapapun itu. Kami siap di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan untuk tiap kali panjenengan kajian sakinah ini kami support dengan pengobatan massal terus. Rutin ikut kami siap. Jadi itu bagian dari kerjasama itu, bagian dari sinergi itu. Kita ini di persyarikatan harus mengoptimalkan itu. Saya waktu jadi direktur di Fatimah itu hal pertama yang saya lakukan adalah langsung kontak teman-teman pemuda untuk mengkoordinasikan apakah ada teman-teman kokam, teman-teman tapak suci yang kemudian mau jadi security-nya Fatimah. Kami koordinasikan sejak awal saya masuk 2017. Itu saya langsung telepon ke pemuda, ayo tolong disiapkan teman-teman kokam atau teman-teman tapak suci yang mau sebagai security di rumah sakit. Sekian bulan saya tidak dikabari. 6 bulan saya telepon lagi, gimana mas? Ini beliaunya sudah wafat kebetulan. Yang saya telepon, gimana mas? Iya dok, gurung dok, gak ono dok, tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada berarti saya ambil security sendiri ya. Oh iya silahkan dok. Ya sudah, akhirnya saya ngambil security sendiri, outsourcing sama ada sebagian yang dari rumah sakit. Sebenarnya sinergi ini kan eman kalau kemudian nggak dijalankan. Kalau saat itu kemudian disampaikan ke teman-teman kokam, teman-teman tapak suci, saya kira banyak lah teman-teman yang kemudian bisa menjadi bagian dari security-nya Fatimah. Nah sekarang sudah kita kerjasama dengan pihak ketiga. Security-nya itu. Kalau kemudian saya sudah sampaikan ke Mas Adit ya sekarang ya. Saya sudah sampaikan, wis ayo siapkan security dari kokam dan dari tapak suci untuk nanti dijadikan security di Fatimah. Ya sampai saat ini gak ono kabare ya, Pak. Pancet ae. Kita ini pengennya ayo kerjasama gitu loh. Maka panjenengan kajian-kajian ini ayo kerjasama dengan Fatimah. Dalam konteks apa? Mau pengobatan massal silahkan. Dijadwal. Yang kajian subuh itu kan tiap kajian subuh itu selalu dengan Fatimah dan Khadijah. Jadi Fatimah di pekan keempat, Khadijah pekan kedua. Kalau kebetulan posisinya ternyata di pekan keempat itu lebih dekat lokasinya dengan Khadijah, kita tukar. Jadi Khadijah yang pekan tukar dengan Fatimah. Itu bentuk kebersamaan, itu bentuk sinergi. Maka monggo panjenengan untuk bisa bersinergi dengan Fatimah dalam bentuk apapun silakan.
Kami tiap milad itu kan ada khitanan massal, selalu ada khitanan massal, 100 orang, 100 adik-adik yang kita khitan. Itu kami selalu sebar itu, diranting-ranting di tulangan, terus kemudian nyebar ke cabang-cabang yang lain. Monggo silakan, nanti kami kabari, kita akan khitanan massal. Khitanannya untuk 100 anak. 100 anak ini diberi sertifikat oleh Fatimah. Diberi sertifikat khitan, sudah dikhitan, khitanan massal pada saat miladnya Fatimah. Anak ini kalau kemudian nanti nikah, sudah besar nikah, kemudian melahirkan di Fatimah gratis. Dengan sertifikat tadi itu. Melahirkan normal gratis. Kalau anaknya laki-laki, anaknya dikhitan di Fatimah gratis, kasih sertifikat. Anaknya ini nanti nikah, punya istri hamil, melahirkan di Fatimah gratis lagi. Wis pokoknya gratis 7 turunan setelah disunat di Fatimah itu. Ini bentuk kerjasama, ini bentuk bagaimana kita memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ada yang membawa manfaat. Senyampang saya jadi direktur, maka harus banyak memberi manfaat. Kita punya program gerbek masjid. Gerbek masjid itu masjid, tapi mohon maaf, untuk program gerbek masjid ini yang kita gerbek bukan masjid Muhammadiyah. Masjidnya NU, masjidnya apapun silahkan. Kita gerbek, kita ke sana, kita ngomong ke takmirnya, Pak, butuh apa? Masjid ini butuh apa? Oh, masjid ini butuh speaker, sekian. Budgetnya 1,5 juta. Butuh apa? Butuh speaker. Ya, kita belikan yang 1,5 juta speakernya. Kemudian di hari yang ditentukan kita ke masjid itu untuk kita bersihkan masjid itu. Selama ini itu yang hadir sekitar 30-40 teman-teman yang hadir dari rumah sakit itu. Berangkat dari rumah sakit ke masjid yang dimaksud, dibersihkan, semua hal terkait dengan bahan habis pakainya ditinggal, alat-alatnya kita bawa kembali, bahan habis pakainya ditinggal, porsteknya macam-macamnya itu ditinggal. Kemudian kita serah terima sumbangannya itu pengennya apa, nggak ada tendensi apapun, nggak ada apa-apa. Jangan nanti kalau sakit ke Fatimah ya enggak. Dan itu bukan masjidnya Muhammadiyah. Semula saat kami menyampaikan itu, diteleponi saya. Ya apa sih dok, kok iso duduk masjidnya Muhammadiyah? Kami jelaskan kalau masjid Muhammadiyah insya Allah sudah survive semua, sudah tanda kutip sudah semuanya sudah mandiri. Maka terus kemudian di masjid lain yang bukan Muhammadiyah, di situ itulah ada sinergi itu. Di situ itulah kemudian muncul, setelah kita berkali-kali mengadakan gerbek masjid itu, muncullah dari teman-teman pemuda, muncullah dari GP Ansor, muncullah dari mereka ungkapan apa? Ungkapan, ternyata Muhammadiyah itu apik ya. Ternyata Muhammadiyah itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Teman-teman pemuda yang dapat beritanya itu, saya diberitahu oleh teman-teman pemuda, dok ada ungkapan ini. Ya alhamdulillah, ternyata kita berhasil menjalin ukhuwah itu. Jadi kerjasama, wong ambek wong jobo ae kerjasama, kok apa maneh di lingkungan internal Muhammadiyah. Maka panjenengan silahkan kalau butuh bantuan Fatimah itu kami insya Allah dengan tangan terbuka akan membantu panjenengan semua. Kembali ke kupat tadi itu, ini sudah jam berapa Bu? 7:30. Sudah berapa jam ini tadi? Dilanjutkan apa selesai? Oh enak aja panjenengan lanjut aja. Ya saya tambah beberapa ya. Jadi balik ke kupat tadi itu, nah ini yang terakhir supaya kita bisa ini. Kupat itu begitu kemudian jadi dan kemudian dibelah kupatnya. Kupatnya warnanya apa dalamnya? Putih. Putih itu perlambang apa? Bersih, perlambang suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang, Allah itu suka dengan orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri ini kalau dalam konteks itu ada dua. Mensucikan diri dalam bentuk kasat mata, tubuhnya memang bersih,
dan mensucikan diri dalam bentuk hati yang putih, hati yang bersih. Bapak Ibu, wudhu yang panjenengan lakukan itu tiap menjelang sholat, wudhu itu manfaat medisnya, manfaat kesehatannya luar biasa banyak. Pada saat kita berwudhu, tubuh kita terkena air wudhu itu ada 493 titik yin yang diaktifkan oleh air itu. Prosesnya disebut bioenergi. Apa manfaatnya? Metabolisme tubuh kita akan terbaikan dengan wudhu itu. Jadi air yang disaputkan itu menjadi terapi. Air pada saat kita wudhu itu menjadi terapi karena kena di 493 titik yin yang. Titik yin yang itu kalau panjenengan yang mempelajari tusuk jarum itu tahu. Titik yin yang itu selalu berpasangan kiri dan kanan. Jadi kalau sakitnya di daerah ginjal misalkan, itu ada titik ginjalnya di mana, di situ itu dipasang tusuk jarumnya, kemudian diberi getaran berupa listrik atau apapun. Itu terapi yang real. Saya sempat ke Cina, berkunjung ke rumah sakit, ke RSUD Guangzhou sama RSUD Shenzhen gitu ya, RSUD-nya sana. Itu di sana ada hidroterapi, terapi dengan air. Bagaimana caranya? Tubuh bagian tertentu ditetesi oleh air. Ditetesi oleh air. Jadi tadi contohnya misalkan gangguannya di ginjal, ada titik yin yang ginjal itu di mana? Di situ itu ditetesi air. Di sana mereka hidroterapi dengan air seperti itu. Kita yang orang Islam ini hidroterapinya melalui wudhu itu. Maka kenapa kok wudhu itu disunahkan untuk jangan dikeringkan? Sunahnya wudhu kan jangan dikeringkan. Kenapa? Supaya proses bioenergi itu jalan dengan sempurna, proses kesehatannya berjalan dengan baik. Kalau kita wudhu terus kemudian disaput, dikeringkan dengan sapu tangan, dengan handuk, dengan mukena panjenengan, itu eman. Selain tidak mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah Rasul, juga tidak mendapatkan manfaat medis. Eman. Padahal 5 kali kita melakukan. Maka jangan dikeringkan wudhu itu, terutama ibu-ibu. Bapak-bapak wudhu nyantai aja, masuk ke masjid nyantai. Ibu-ibu yang basah semua, iki lek gak dikering nongkok mukenane mambu ini. Justru mukena yang bau itu yang dicapai. Tujuannya itu, kenapa? Supaya panjenengan ganti mukenanya, bersih terus. Saya tahu panjenengan itu punya mukena 5, itu saya tahu. Mukenane 5 ditumpuk neng gone lemari, dijaluk adike gak oleh. Ojo iki tak gawe jian, padahal sing digawe mek 1, 4 itu manggrong di lemari panjenengan itu loh. 1 diumbah, njupuk baru 1-ne maneh. Ngono dijaluk adike gak dikekno. Justru kalau panjenengan menerapkan wudhu yang tidak dikeringkan, dalam 3 hari mukena panjenengan bau, ganti mukena baru, suci lagi, bersih lagi. Eman. Kalau dalam berwudhu kita dikeringkan itu eman sekali. Kita nggak dapat manfaat medis. Suci dalam bentuk air wudhu itu, dan suci dalam bentuk hati kita. Hati kita ini jangan pernah diisi oleh sesuatu yang negatif. Jangan pernah diisi oleh sesuatu yang suudzon. Sesuatu yang negatif di pikiran kita, di hati kita, itu membuat kita sakit. 80% lebih penyakit yang ada adalah karena stres, karena hati yang tidak tenang, karena suudzon. 80% lebih. Maka di saat kita mampu mensucikan hati kita, mampu membuat positif segala aktivitas kita, di saat itu 80% lebih penyakit bisa kita hindarkan. Bapak Ibu, satu kejadian itu bisa menjadi negatif, bisa menjadi positif oleh orang-orang yang berbeda. Kalau pengen sehat, milihlah jalur yang positif. Apa contohnya? Contohnya, nah itu, misalkan jajan itu ya, jajan yang di hadapan panjenengan itu
Kalau pada saat disuguhi orangnya berpikirannya negatif, pikirannya menyalahkan orang terus. Pada saat disuguhi onde-onde, tahu sama kue lumpur itu, ini paling enggak di sini loh ya, nggak tahu di Panjenengan. Waktu disuguhinya nih, iki jajan opo, iki ondone atos. Jenengan ambil digigit onde-ondenya, onde-onde atos ngene kok disuguhno. Ya mbok golek onde-onde sing enak. Ngaji seperti ini lho, ngaji gak mari-mari, iki wis kesel iki. Sikile iki wis lurus, wis dienggokno rene, enggokno kanan kiri, panas iki lho, gak mari-mari ngajine iku. Kalau panjenengan negatif akan seperti itu. Kalau panjenengan negatif tak terusno sampai jam 09.00 ngajine, baba wis. Mesisan. Tapi kalau panjenengan berpikiran positif, apapun yang disuguhi di panjenengan, kemudian panjenengan makan onde-onde itu, walaupun barangkali tidak cocok dengan panjenengan, alhamdulillah iso ngrasakno onde-onde. Alhamdulillah disuguhi ngaji nggone liya lho, gak disuguhi apa-apa blas. Enak ngaji nang nggone PCM Balung Bendo ini ono suguhane. Ambil sisi positifnya. Makanan itu hanya ada 2 rasanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Rasanya makanan itu cuma 2, enak dan enak sekali. Gak ada makanan itu ndak enak. Pada saat panjenengan nyelatu makanan itu nggak enak, sama halnya dengan panjenengan nyelatu Gusti Allah. Kenapa? Karena makanan itu asalnya dari ciptaan Allah berupa bahan-bahan yang ada di makanan itu. Saat panjenengan mengumpat makanannya itu, hakikatnya panjenengan juga mengumpat Allah. Maka adab dalam makan itu tidak boleh mengumpat. Yang ada itu enak dan enak sekali sudah. Panjenengan disuguhi apa enak iki gitu. Disuguhi apa lagi iki enak nemen ini sudah. Yang ada enak sama enak nemen sudah. Iya. Waktunya habis Ustaz gitu ya. Tulisannya gitu. Ya karena ini sudah panas ya Bapak Ibu. Tapi dari keputihan hati kita, dari sisi positif kita itu, jangan pernah di otak kita, di pikiran kita ada pikiran jelek sekecil apapun itu. Itu kuncinya untuk sehat. Pada saat kita membuat pikiran kita ini pikiran-pikiran yang positif, saat itu, detik itulah Allah mulai menyehatkan kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah punya pikiran negatif. Jangan pernah suudzon pada apapun kejadian yang panjenengan alami. Ya? Jadi orang yang sabar, yang syukur, yang ikhlas. Sabar itu angel napa mboten? Sabar itu angel apa enggak? Angel. Malaikat mencatat sabar bagi panjenengan angel. Dilaporkan ke Gusti Allah, ya Allah sabari angel, di ACC tanda tangan Allah. Maka panjenengan juga akan angel untuk sabar. Padahal apa? Ana inna dzanni bi abdi bi. Kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau panjenengan memindsetkan sabar itu angel temen panjenengan sabar. Betul-betul angel panjenengan untuk sabar. Tapi kalau memindsetkan bahwa oh sabar itu gampang kok. Cara sabarnya dengan apa? Dengan bersyukur dan ikhlas. Selesai sudah. Sabar masih kena panas ya sabar. Sabar sumuk sabar. Itu ganjarannya dapatnya pahala ganjarannya itu nanti. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak kita bisa mendapatkan manfaat dari niat yang ikhlas lillahi ta'ala, silaturahim yang seperti ini yang menyehatkan, dan kemudian sucikan hati kita untuk tetap selalu berpikiran positif, buang jauh-jauh pikiran negatif kita. Insya Allah kita ketemu di kajian-kajian berikutnya.